Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbal alamin. Al-yawm jadalul Quran. Kita akan membahas tentang perdebatan dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan hujjah kepada orang-orang yang tidak beriman, menentang Al-Quran, menentang nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Quran. Taib, ta'riful jadal, pengertian dari jadal. Wal jadal wal jidal. Ma'nahu artinya al-mufawadatu ala sabilil munaza'ah, yaitu ya, negosiasi ala sabilil munaza'ah dalam bentuk perselisihan, wal mughalabah, dan juga saling menundukkan di ilzamil khasmi, untuk menundukkan lawan. Asluhu min jadaltul habala, asalnya kata jadal itu jadaltul habala dalam bahasa Arab. Ai artinya ahkamtu fatlahu, aku kuatkan ikatannya. Faka'annal mutajadilina yaftulu kulla wahidin al-akhar an ra'ihi, seperti seolah-olah atau seperti dua orang yang sedang berjidal itu sedang yaftulu kulla wahidan al-akhar an ra'yihi, yaitu mengikat setiap orang yang berjidal, orang yang lainnya, al-akhar an ra'yihi, dari pikirannya, jadi yang menundukkan ya. Wa qad dzakarahu Allah fil Qur'an ala annahu min tabi'atil insan fi qawlihi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan Al-Quran telah menyebutkan bahwasanya jidal itu adalah tabiat manusia. Dan wa kana al-insan aktsara syai'in jadala adalah makhluk yang banyak berjidal, ay khusumatan wa munaza'ah. Wa amara Rasulullah wa umira, dan diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujadil musyrikina bil tariqatil hasanah, untuk mendebat orang-orang musyrik dengan cara yang baik. Allati talinu arikatahum fi qawlihi, yang melembutkan arikatahum, mungkin maknanya perasaannya ya, atau pemikirannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah, dan juga mau'izah itu nasihat hasanah yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wa abaha munadharata ahli alkitab bitilka tariqah fi qawli, dan Allah membolehkan munadharah atau berdebat atau mendebat ahli kitab dengan cara yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan, dan janganlah kamu sekalian wahai kaum muslimin itu mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Masya Allah. Wa mithlu hadza min qabilil munadharati allati tahdufu ila idharil haqq, dan seperti ini adalah bentuk dari munadharah yang bertujuan untuk menegakkan kebenaran. Wa iqamatil burhan, dan menegakkan burhan, hujjah, ala sihhati, atas benarnya kebenaran. Wa hiya tariqah allati yashtamilu 'alaiha jadalul Qur'an fi hidayatil kafirin wa ilzamil mu'anidin. Ia adalah jalan atau cara yang tercakup dalamnya jadal Al-Quran, bagaimana memberikan petunjuk pada orang-orang kafir dan juga menundukkan orang-orang yang mu'anid, yang ingkar ya. Bi khilafi mujadalati ahli al-ahwa fa innaha munaza'ah batilah. Dan ini beda, jadal Al-Quran itu beda dengan jadalnya orang-orang yang memiliki hawa nafsu, karena bentuknya adalah munaza'ah atau perselisihan yang batil. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yujadilul ladzina kafaru bil batil, dan orang kafir itu berjadal dengan
atau berdebat dengan cara yang batil atau demi kebatilan. Baik. Kemudian tariqatul Quran fil munadharah, cara Al-Quran dalam berdebat. Wal Quranul Al-Karim tanawalu katsiran min al-adillati wal barahin allati hajja biha khusumahu fi suratin wadihah jaliyah yafhamu al-'ammah wal khassah. Dalam Quran itu banyak mengambil atau menggunakan dalil-dalil dan juga burhan hujjah-hujjah yang Al-Quran itu mendebat atau menyampaikan hujjahnya, khusumahu lawannya, fi surah wadihah dalam bentuk yang jelas. Yafhamuhal 'ammah wal khassah, yang difahami oleh orang umum dan orang khusus yang memang ilmunya mendalam. Wa abtala kulla syubhatin fasidah wa naqadaha bil mu'aradah wal man'i fi uslubin wadhihin nataij, dan juga membatalkan semua syubhat yang rusak, wa naqadaha bil mu'aradah, dan membatalkan yang memotongnya, bil mu'aradah wal man' dengan perlawanan, fi uslubin wadhih nataij, yang dengan cara yang jelas. Salimut tarkib, susunannya juga tepat. La yahtaju ila i'malin aqlin aw kathirin bahth, tidak membutuhkan untuk menggunakan atau menggerakkan akal dengan banyak. Walam yasruk al-Qur'anu fil jadal tariqatal mutakallimin al-istilahiyah, dan Al-Quran tidak mengambil caranya para ahli kalam atau istilah-istilah kalam dalam jadal. Fil muqaddimat wan nataij, dalam muqaddimah dan nataij, ini di dalam ilmu kalam atau ilmu mantiq ya. Allati ya'tamiduna alaihi, yang ahli kalam itu bersandar padanya. Seperti apa? Minal istidlal bil kulli 'ala al-juz'i fi qiyas asy-syumul. Dalam istidlal kulli 'ala al-juz'i fi qiyas asy-syumul, seperti mengambil dalil bil kulli 'ala al-juz'i fi qiyas asy-syumul, yaitu di sini metodologi di sini namanya deduksi ya. Jadi ada hukum umum terus diuji dan disebar ke furu' atau bagian. Awal istidlal bi ahadil juz'ain 'ala al-akhar fi qiyas at-tamthil, itu mengambil dalil dari yang A ke yang B karena ada persamaan illah di antara keduanya. Awal istidlal bi juz'i 'ala al-kulli fi qiyas al-istiqra', atau mengambil dalil dengan juz'i 'ala al-kull, itu di sini induksi ya, dari atau namanya qiyas istiqra'. Jadi ada sampel banyak, terus kemudian dari sampel ini maka dikeluarkan hukum umum. Taib. Nah ini mukaddimah dari musannif, dari penulis, bahwasanya Al-Quran itu tidak mengambil cara para mutakallim, tapi nanti di akhir beliau menjelaskan bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang mengambil barahin aqliyah atau hujjah akal dalam caranya ahli kalam. Dan kalau dikaji lagi nanti akan didapati bahwasannya juga tidak dikatakan sedikit, tapi cukup banyak. Di mana jadal Al-Quran ini ya, itu atau cara Al-Quran menyediakan bagaimana memberikan bantahan kepada orang-orang yang tidak setuju terhadap Al-Quran atau menentang Al-Quran, itu kalimatnya itu untuk orang umum dan orang khusus. Dan di antara orang khusus ini yang memahami hal-hal yang tersirat. Nah, karenanya sebenarnya perkataan musannif ini mungkin bisa difahami secara umum ya, secara zahirnya itu bisa difahami oleh orang awam, tetapi juga yang tersirat dari jidal Al-Quran ini bisa difahami oleh orang-orang yang memiliki aklun salim, yang memiliki akal yang mendalam. Dan nanti di buku-buku ahlul kalam itu bisa didapati bahwasanya Al-Quran banyak memberikan hujjah itu dengan
Tariqatul mutakallim, tariqah al-mutakallim. Baik. Kenapa? Maka atasan beliau, Al-Quran itu dalam menyampaikan khitabnya atau kalimahnya itu bukan dengan cara mutakallim atau kebanyakannya, ya. Karena Al-Quran ja'a bilisanil Arab wa khatabahum bima ya'rifun. Al-Quran itu datang dengan lisan Arab dan berkomunikasi dengan mereka dengan apa yang mereka fahami. Seperti itu. Wa li'anna al-i'timad fil istidlal ala ma fatarat alaihi an-nafsu min al-iman bima tushahidu wa tahussu duna amalin fikrin amiq aqwa atharan wa ablagha hujjatan. Karena bersandar dalam istidlal mengambil dalil ada ma fatarat alaihi an-nafs, atas apa yang difitrahkan atas manusia dari iman, bima tusyahidu, dengan apa yang ia saksikan, wa tahussu, dan ia rasakan, duna amal fikri, tanpa menggunakan pemikiran amik yang mendalam, aqwa, itu lebih kuat, atharan, dampaknya, wa ablagha hujjatan, dan lebih kuat hujjahnya. Ini pendapat beliau, ya. Wa li'anna tarkal jari min al-kalam wal iltija ila ad-daqiq wal khafi naw'an min al-ghumud wal ilghaz la yafhamuhu ila al-khassah. Karena meninggalkan hal-hal yang jelas dari kalam dan kembali kepada hal-hal yang daqiq, mendalam, khafi, yang samar, itu adalah bentuk minal ghumud, ketidakjelasan, wal ilghaz, dan juga kode atau hal-hal yang samar, ya. La yafhamu illa al-khass, yang tidak difahami oleh orang-orang khusus. Yang pendapat musannif bahwa jadal Al-Quran itu dan bentuk jadalnya Al-Quran bentuk jadal di Al-Quran itu tidak seperti tariqah ahlul kalam, ya. Jadi secara umum, ya, ada enggak? Ada. Nah, kemudian dilewatkan paragrafnya, terus kemudian lewatin juga fa'adallahullah, dilewatkan. Qala Az-Zarkashi. Nah, ini menarik. Imam Az-Zarkashi memberikan kepada kita bagaimana jadal dalam Al-Quran. I'lam, ketahuilah, anna Al-Quran al-azim qad ishtamala ala jami'i anwa'il barahim wal adillah. Bahwasannya Al-Quran itu telah mencakup atas semua bentuk barahin wal adillah, hujjah dan dalil. Wa ma min burhanin wa dalalatin wa taqsimin wa tahdidin syai'un min kulliyatil ma'lumat al-aqliyah wa sam'iyah illa wa kitabullah ta'ala qad nataqa bihi. Dan tidaklah dari burhan, hujjah, dilalah, dalil, wa taqsim. Taqsim itu wa tahdid, ya, nanti ini di bab mu'arrifat di dalam ilmu mantiq, ya. Syai'un min kulliyatil ma'lumat, dari kulliyat al-ma'lumat al-aqliyah wa sam'iyah, dari bentuk maklumat akal dan sam'iyah, illa wa kitabullah ta'ala qad nataqa bi, kecuali kitab Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam. Lakin awradahu ta'ala ala adatil Arab, tetapi penampilannya, nah, jadi sepertinya musannif ngambil secara letterlek, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Zarkashi. Jadi adapun adillahnya, burhannya itu baik dengan cara atau adillah atau burhannya para ahlul kalam itu kan mendalam, ya. Ada nggak di Al-Quran? Ada. Tetapi penyajiannya, nah itu dia, dalam forum penyajiannya. Di Al-Quran ada nggak nilai-nilai, terus kemudian juga hujjah secara akal, ya. Contoh secara akal begini. Nanti laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya di dunia itu ada dua Tuhan, maka bumi dan langit akan hancur. Maka tidak mungkin ada dua Tuhan. Nah, ini salah satu bentuk dari burhan yang ditampakkan dalam Al-Quran. Seperti itu, ya. Lakin awradahu ta'ala ada adatil Arab, akan tetapi disampaikan Allah Ta'ala dalam adatil Arab, kebiasaan orang Arab, duna daqa'iq turuq ahkam al-mutakallimin,
tanpa daqaiqi turuq ahkam al-mutakallim amran. Penampilannya tidak seperti cara ahlul kalam. Nah, seperti itu. Setelah tersirat ada nggak? Ada. Tapi secara penyampaian itu jarang. Ahaduhuma sebabnya bisa babi maqalahu sebagaimana firman Allah Ta'ala wa ma arsalna min rasul illa bilisani qaumi liyubayyana lahum, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyana lahum, supaya bisa memberikan keterangan kepada mereka. Wasan yang kedua, annal ma'ila ila daqiqil muhajah wal ajiz an iqamatil hujjah bil jalil minal kalam. Bahwasanya orang yang cenderung kepada daqiqil muhajah, itu berdebat dengan cara yang sangat mendalam, ya, atau rumit, ya, seperti itu. Huwal ajiz an iqamatil hujjah, itu adalah orang yang tidak mampu untuk memberikan hujjah dengan cara yang jelas. Nah, jadi Al-Quran gimana bentuk mujadalahnya? Jelas, simple gitu. Kenapa begitu? Karena apabila orang yang cenderung dalam berjidalnya dengan hal-hal yang rumit gitu ya, maka dia adalah orang yang lemah atau tidak sanggup menimbulkan atau menampakkan hujjah dengan cara yang jelas. Fa inna man istata'a yufhima bil awdah alladhi yafhamuhu al-aktsarun lam yatakhatta ila al-aghmad alladhi la ya'rifuhu illa al-aqallun wa lam yakun mulghazan. Sesungguhnya barang siapa yang mampu memberikan pemahaman dengan cara yang lebih jelas, yang difahami oleh kebanyakan orang, maka tidak akan memberikan penjelasan dengan cara yang rumit yang tidak diketahui oleh orang-orang sedikit, walam yakun mulaghazan, dan juga tidak dengan kode-kode atau isyarat-isyarat yang rumit. Fa akhraja ta'ala mukhatabatahu fi muhajjati khalqihi min ajli suratin tashmulu ala adaqi daqiqin litafhama ammah min jadidiha ma yuqni'uhum yulzimum al-hujjah fatafhamul khawas fi min atna'iha ma yufi ala ma adrakahu fahmul khutaba. Baik. Maka Allah Ta'ala dalam penyampaiannya, dalam muhajah, berjadal dengan makhluknya, itu dikeluarkan dalam bentuk atau dengan tujuan bentuk khitabnya itu yang mencakup ada daqiq, itu dalam bentuk yang mendalam. Litafhamal 'amah. Oke. Litafhamal 'amah, supaya difahami oleh orang-orang umum, min jalidiha ma yuqinuhu meluzumul hujjah. Jadi intinya Al-Qur'an itu memberikan penyajian hujjahnya dan mujadalahnya dalam bentuk yang jelas. Tetapi dalam bentuk yang jelas itu juga ada pesan-pesan yang tersirat yang difahami oleh orang-orang khusus yang mempunyai ilmu yang mendalam. Maka khitab Al-Quran difahami oleh orang umum karena jelas, dan difahami oleh orang khusus yang mempunyai ilmu, ya, karena ma yufi ala madrakahu fahmul khutaba, yang membuat mereka merasa cukup atas apa-apa yang biasa difahami oleh para khutbah. Baik, karena Al-Quran adalah kitab yang mu'jiz, ada mu'jizat di mana apabila dibaca oleh orang-orang yang ilmunya sedikit, orang awam, maka dapat difahami dan juga menenangkan hati mereka. Dibaca oleh orang-orang yang punya ilmu banyak pun menenangkan hati mereka, dan mereka mendapatkan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam, dan itu bisa memberikan ketenangan, kepuasan kepada para ahli ilmu. Masya Allah. Bahkan ada orang yang tidak paham Al-Quran, kalau mendengar Al-Quran terkadang ada yang menangis. Masya Allah. Dan itu banyak.
Wa ala hadza hummila al-hadits al-marwi inna likulli ayatin zahiran wa batinan wa likulli harfin haddan wa matla'an. Baik. Kemudian kita lewatkan. Wa'lam annahu qad yadhharu minhu bidaqiqil fikri istinbatal barahin al-aqliyah ala turuqil mutaqaddimin. Dan ketahuilah, qad yadhharu minhu, terkadang muncul darinya daqiqil fikri, yaitu pemikiran yang dalam, istinbatil barahin aqliyah, maka muncul istinbatul barahin aqliyah, yaitu burhan atau hujjah akal ala turuqil mutakallimin, dari sebagaimana cara penyampaian ahlul kalam. Wa min dzalikal istidlal ala an-nasani al-alami wahid. Di antara adalah istidlal mengambil dalil bahwasannya pencipta alam atau hanya satu. Bidalilit tamanu' al-musyar ilaih, dengan dalil tamanu' yang diisyaratkan fi qaulihi ta'ala, dan fi Allah Ta'ala, law kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Sekiranya di langit dan bumi ada, law kana fasadata, sekiranya di keduanya ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, maka akan menjadi rusak. Li'annahu law kana lil 'alami sani'an lakana la yajri tadbirahuma ala nizamin wa la yattasiqu ala ihkam. Karena sekiranya di dalam alam ini ada dua pencipta, lakana la yajri, tentu tidak akan berjalan, tadbiruhuma ala nizam, itu pengaturannya, ala nizam yang tersistem, wa la yattasiqu ala ihkam, dan juga tidak berjalan dengan baik, ya. Wala kana al-'ajzu yalhaquhuma aw ahaduhuma, maka ada sifat ajiz yang mengikuti salah satu keduanya atau salah satu dari keduanya. Contohnya begini, kalau ada dua Tuhan, maka ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang terjadi dalam semesta ini. Satu, salah satunya lemah. Saya gini, ada dua Tuhan, ini alam, ini bumi. Kata yang satu, saya mau bumi ada, yang satunya saya mau bumi tidak ada. Kemudian ternyata bumi ada, maka yang menciptakan bumi itu adalah Tuhan. Ya, ini ajiz, lemah, tidak mampu menjadikan keinginannya, iradahnya. Maka yang ini adalah Tuhan yang bukan Tuhan ini, maka bukan Tuhan, karena sifat Tuhan itu adalah kudrah, maha kuasa. Atau keduanya sama-sama lemah. Misalnya berbagi, saya menciptakan setengah, kamu menciptakan setengah, maka yang ini menjadi lemah karena tidak mampu menciptakan setengahnya, ya, yang ini pun lemah menjadi tidak mampu menciptakan setengahnya, dan dua-duanya bukan Tuhan. Wadzalika law arada ahaduhuma ihya jismin wa arada al-akhara imatatahu fa imma an tunfadha iradatuhuma fatanaqadha lil istihalati tajazzu'ul fi'li in farada al-ittifaq aw al-imtina'i ijtima'i dhuddaini in farada al-ikhtilaf wa imma la tanfudhu iradatuhuma fa yu'addi ila 'ajzihima aw la tanfudh iradati ahadihima fa yu'addi ila 'ajzihi wal ilahu la yakunu 'ajizan. Baik, seperti bagaimana tadi kami jelaskan. Anwa'un min munadharatil Qur'an wa adillati, bentuk-bentuk dari perdebatan dalam Al-Qur'an dan juga dalilnya. Nah, ini insyaallah menjadi hal yang menarik. Bentuk-bentuk atau macam-macam jidal Al-Qur'an dan juga dalil-dalilnya. Nanti diceritakan ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang pertama, ma yadhkuruhu ta'ala minal ayat al-kauniyah al-maqrunati bin nazar wat tadabbur. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, ya, al-maqrunah, yang disertai bin nazar, dengan berfikir, wa tadabbur, sama istidlal, untuk mengambil dalil ala usulil aqaid, atas usul-usul
akidah-akidah. Kata wahidihi, bagaimana tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala fil uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya, wal iman bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa hadzal naw' katsirun minal Qur'an. Faminhu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi kata Allah, sembahlah aku karena aku yang menciptakan engkau. La'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Kemudian dijelaskan lagi, kenapa Allah itu layak disembah? Ya, karena Allah menciptakan alam semesta. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa, menciptakan bumi sebagai hamparan, was samaa'a binaa, dan juga langit sebagai bangunan. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dan Allah menurunkan dari langit itu air, kemudian Allah keluarkan dengannya buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karenanya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, seperti itu. Kemudian wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian akhirnya la ayatin liqaumin ya'qilun, ada tanda bagi orang yang berakal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bentuk munazarahnya atau jadalnya untuk membuktikan Tuhan itu adalah Allah dan hanya satu, itu dengan menyajikan atau mengkhabarkan ayat-ayat kauni, ayat-ayat yang di alam semesta. Terus kemudian ada perintah untuk berfikir. Karenanya la ayatin liqaumin ya'qilun, ada ayat bagi orang-orang yang berakal. Yang kedua, ma yaruddu bihi 'alal khusum wa yulzimu ahlal 'inad wa lihadza suwarun mukhtalifah. Apa-apa yang ma yuraddu bihi 'alal khusum wa yulzimu ahlal 'inad wa lihadza suwar al mukhtalifah. Apa-apa yang yaruddu itu menolak atau menjawab, alal khusum, atas orang-orang yang menentang, waluzimu ahlal inad, dan juga menundukkan orang-orang yang ingkar, walihada suar mukhtalifah. Nah, bentuk-bentuk gimana Al-Quran mematahkan orang-orang yang ingkar terhadap Al-Quran. Minha taqrirul mukhatab bitariq al-istifham 'anil umur allati yaslamu biha al-khasmu wa taslamu biha al-'uqul hatta ya'tarifa bima yunkiruhu kal istidlal bil khalqi 'ala wujudi khaliq fi mithli qouli ta'ala. Di antaranya adalah takrir al-mukhatab bitariq al-istifham, itu menjawab orang yang diajak berbicara atau memberikan hujjah kepada orang yang berbicara dengan bentuk pertanyaan atas hal-hal yang diterima oleh lawan tersebut dan diterima oleh akal, sehingga mereka mengakui apa yang mereka ingkari, seperti mengambil dalil tentang atau mengambil bukti dengan makhluk atas adanya yang menciptakan Allah bil khalqi ala wujud khaliq fi mithli qoulih ta'ala, sebagai firman Allah Ta'ala. Ini tanda tanya, tapi pertanyaan ini menjadi hujjah bagi mereka bahwa tidak mungkin ada bumi dan langit tanpa pencipta. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa dari apapun tiba-tiba begitu? Am humul khaliqun, atau mereka orang yang menciptakan? Tidak mungkin. Mereka diciptakan bukan dari apapun, tidak mungkin. Dan mereka yang menciptakan juga tidak mungkin, karena tidak mungkin sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka menciptakan bumi dan langit? Bal la yuqinun, akan tetapi mereka tidak meyakininya. Di sini menjadi hujjah bagi mereka dengan apa? Dengan tanda tanya.
Dan pertanyaan tersebut juga sesuatu yang sebenarnya diterima oleh akal mereka. Mereka tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri, tidak ada. Dan mereka bukan yang menciptakan langit dan bumi. Karenanya setiap sesuatu maka butuh pencipta. Dan tidak mungkin ada sesuatu yang baru itu ada dengan sendirinya. Pasti dia diciptakan oleh sebelumnya. Maka alam semesta ini sifatnya adalah tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi harus ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakannya adalah zat yang wajib ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Al-istidladu bil mabda'i alal ma'ad. Mengambil dalil dengan permulaan atas adanya tempat kembali. Wa qawlihi ta'ala afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid. Apakah susah bagi kami untuk menciptakan penciptaan yang pertama? Tentu begini. Menciptakan pertama kali itu lebih mudah apa lebih sulit daripada menciptakan yang kedua kali? Tentu yang sudah adalah menciptakan yang pertama kali. Kalau yang kedua hanya mengulang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dalil bahwasanya yang sanggup menciptakan kalian pertama kali tentu lebih mudah bagi Allah menciptakan kedua kalinya. Nah, itu al-istidlal, mengambil dalil bil mabda dengan pertama alal ma'ad, atas kembalinya manusia diciptakan kembali. Nomor 3, ibtalu da'wal khasmi bi itsbati naqidhiha, membatalkan dakwah al-khasmi, anggapan orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an, bi itsbati naqidhiha, dengan menetapkan lawannya. Qaulihi ta'ala qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunahu wa tukhfuna katsira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum raddan 'alal yahud fima hakahu Allahu anhum biqauli wa ma qadarallahu haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu 'ala basyarin min syai'. Nah, ayat tadi yang awal yang dibaca itu adalah menjelaskan atau menjawab dari ingkarnya orang-orang yang menyatakan bahwasannya ma anzalallahu ala basyarin min syai', bahwasannya Allah tidak akan menurunkan kitab kepada manusia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lawannya. Katakan wahai Muhammad, siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa? Nah, kata orang Yahudi, tidak mungkin Allah nurunin kitab kepada manusia. Allah jawab bahwasannya Allah telah menurunkan kitab kepada siapa? Nabi Musa. Masya Allah. As-sabru wa taqsim bihasril awsaf wa ibtalu ayyakuna wahidan minha illatun al-hukm ka qawlihi ta'ala. As-sabr wa taqsim bihasril awsaf, mengumpulkan, ya, wa taqsim bihasil awsaf wa ibtal ayyakuna wahid minha illatul hukmi. Jadi mengumpulkan semua data terus kemudian disangkal semuanya dengan hujjah bahwasanya tidak ada mungkin dari yang hukum yang ada itu tidak mungkin dari yang ada itu adalah illah, sebabnya hukum. Contohnya apa? Thamaniyata azwaj min al-dha'n itsnain wa min al-ma'z itsnain qul adzakaraini harrama bil unthayaini amma ishtamat ala arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibli itsnain wa min al-baqari itsnain qul adzakaraini harrama bil unthayain amma ishtamat ala arhamul unthayain am kuntum syuhada'a idh wassakum Allah bihadza faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Nah, orang-orang musyrik itu mengharamkan hewan ternak semaunya mereka dan mengatakan itu adalah hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mempertanyakan kepada mereka, ya, memberikan data, terus kemudian apakah yang haram itu Allah haramkan itu dua yang laki-laki atau yang perempuan, dari kambing, dari domba, terus kemudian apa yang dikandung oleh kambing dan domba tersebut,
atau dari unta atau dari sapi. Nah, pertanyaannya, apakah kamu menjadi saksi ketika Allah mengharamkan ini? Seperti itu pertanyaannya. Jadi banyak pengharaman-pengharaman, terus Allah tanya, apakah kamu menjadi saksi bahwasanya Allah mewasiatkan hal ini kepada kamu sekalian? Maka jawabannya nggak ada, dibuat-buat. Maka siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngada kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ifhamul khasmi wa ilzamihi bi bayani anna mudda'ahu yalzamuhu al-qaul bima la ya'tarifu bi ahad. Ka qawlihi ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka al-jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Yaitu ifhamul khasmi wa ilzamihi bibayan anna mudda'ahu yalzamul qaul bima la ya'tarifu bi ahad. Itu mengalahkan lawan dengan apa? Bibayani anna mudda'ahu, bahwasannya apa-apakah yang mereka dakwakan itu artinya yalzamuhu al-qaul, melahirkan sebuah perkataan yang tidak diakui oleh siapapun. Seperti mereka mengatakan bahwasanya waja'alu lillahi syuraka, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala syarik, Tuhan selain Allah. Wa khalaqahum, dan sedangkan Allah menciptakannya. Bagaimana ada jin yang juga Tuhan padahal jin tersebut diciptakan Allah. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan menciptakan bagi Allah, bahwasanya bagi Allah itu ada anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian bagaimana bagi Allah itu anak, sedangkan Allah tidak mempunyai istri, dan Allah menciptakan semuanya. Nah, seperti itu. Fanafyu tawallud anhu limtina'it tawallud, fanafyu tawallud limtina'it tawallud min syai'in wahid. Maka Allah mentiadakan kelahiran karena tidak ada sesuatu melahirkan dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk jidal Al-Quran. Kita ulang, di antara bentuknya Allah menyebutkan ayat-ayat kauniyah, langit, bumi, terus kemudian gunung. Disuruh manusia berpikir bahwasannya alam semesta itu tidak mungkin dengan sendirinya. Dia pasti ada yang mengadakan, dan dia adalah hal yang selalu berubah-ubah. Berubah-ubah berarti ada yang menciptakan selalu. Nah, kalau ada yang berubah-berubah berarti ada yang menciptakan, dan sesuatu yang diciptakan itu tidak mungkin menciptakan sendiri, tapi ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya adalah zat yang pasti ada, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma yaruddu bi 'alal khasmi wa yulzimu ahli al-'inad. Itu dengan cara membatalkan hujah-hujahnya orang-orang yang ingkar. Nah, seperti dengan bentuk tanda tanya, terus seperti dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu dari pertama, dan menciptakan makhluk yang dulunya tidak ada menjadi ada. Seperti yang pertama kali menciptakan, kemudian untuk menciptakan kedua kalinya itu lebih mudah. Yang mampu menciptakan pertama kali tentu lebih mudah baginya untuk menciptakan kedua kalinya. Seperti itu. Kemudian mematahkan anggapan al-khasm, lawan, dengan menetapkan lawannya, menetapkan lawan dari anggapan tersebut. Terus kemudian yang terakhir tadi sudah kita bahas. Alhamdulillah nanti bisa kita kaji lagi di akhir bulan apabila ada yang bertanyakan. Alhamdulillah kita telah belajar tentang jidal Al-Quran.
Dan insya Allah besok kita akan membahas qasas Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran. Di mana cerita-cerita dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang tidak menyebutkan tempat, nama, dan seterusnya, karena yang mau diambil adalah hikmahnya. Alhamdulillah, nakhtatim bihadzal qadar. Semoga kita diberikan pemahaman dan menambah kecintaan kita pada Al-Quran, karena Masya Allah ya, Al-Quran itu mempunyai banyak sisi-sisi keindahan dan juga sebagai petunjuk untuk kita semua. Nakhtatim bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.